Halo teman-teman, hari ini aku mau unboxing, nyobain dan review produk yang aku beli di Shopee, yaitu Heatless Curl. Dan ini adalah solusi untuk teman-teman yang rambutnya transisi seperti aku, tapi kalian nggak pengen nyatok-nyatok karena rambut transisi itu rambut yang rentan banget ya, karena dia lagi masa transisi, yaitu dari rambut yang kita smoothing atau kita perm dan akan beralih ke rambut natural kita. Jadi untuk pakai catok-catokan itu dihindari dulu. So, aku beli Heatless Curl ini untuk menyeimbangkan rambut ya teman-teman. Jadi tidak ada rambut yang nanti tuh lurus sama keriting kayak beda gitu ya. Karena kalau rambut transisi itu kan rambutnya ada dua gitu, lurus dan juga keriting. Jadi solusinya adalah pakai Heatless Curl seperti ini buat teman-teman yang nggak pengen catokan. Dan ini aku belinya di Shopee. Ini handmade, produk lokal karya anak bangsa teman-teman. Nanti aku akan taruh linknya di deskripsi. Tapi memang harganya dia sedikit lebih mahal daripada produk yang dari luar negeri ya, karena yang dari luar negeri itu harganya kayak cuman 20-an ribu dan dia ada kawatnya. Untuk yang ini sendiri, ini tidak ada kawatnya teman-teman, jadi menurut aku tuh kayak lebih nyaman ketika dipakai tidur atau dipakai berjam-jam gitu, karena dia lebih enak ketika di styling teman-teman. Untuk harganya satu paket itu 50 ribu teman-teman, tapi dia juga jual terpisah kok, jadi ada yang harganya lebih murah juga. Kalian bisa cek di deskripsi ya, nanti kalian lihat aja harganya di situ. Nah, untuk ini harganya 50 ribu dapat semua ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen aku nyobain yang dari Cina yang harganya 20 ribuan, kalian bisa komen, nanti aku akan beli dan kita akan cobain sama-sama. Oke teman-teman, sekarang aku mau nyobain ini. Ini rambut aku udah dalam keadaan setengah kering. Jadi ini kondisinya lembab gitu, dia nggak basah banget, udah nggak ada airnya sama sekali. Dia juga belum kering, jadi ini kayak timing yang pas gitu untuk mengcurly rambut aku pakai alat ini. Dan tadi aku keramasnya pakai ini teman-teman. Tada! Aku keramas pakai sampo ini sampo non sulfate ya dari Rose. Setelah itu aku maskeran pakai Macarizo yang aloe dan melon extract. Ini rambut aku diemin selama 15-30 menit. Ketika aku maskeran pakai masker ini, setelah itu rambutnya aku bilas dengan air, dan setelah aku bilas rambut aku dengan air, aku sisiran, terus aku kasih serum dari Rose juga. Sekarang mari kita cobain sama-sama alatnya. Ini pertama kalinya aku nyobain ini. Sebenarnya kalau teknik di curly tanpa pakai catok itu aku udah mempraktekkan itu dari kuliahan. Jadi aku udah sebenarnya dari dulu aku udah sering melakukan teknik tanpa catok, tapi dulu tuh nggak pakai alat kayak gini karena dulu masih belum ada alat-alat kayak gini teman-teman. So ya, biar nggak banyak ngomong lagi, kita mulai aja. Cara pakainya gimana sih? Tadi aku udah ngecek di YouTube seperti apa karena aku sendiri bingung ya cara pakainya, tapi ini kita coba-coba aja lah ya dulu ya. Jadi ini percobaan pertama, kita lihat nanti seperti apa. Jadi rambutnya aku akan bagi dulu rambutnya seperti ini. Mungkin kalian bisa bikin yang rapi gitu ya. Kalau aku sih yang nggak usah terlalu rapi gitu ya. Oke, untuk aku sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bagi rambutnya menjadi dua. Kalau udah, sekarang kita pakai Heatless Curl-nya, alatnya. Ini nggak ada kawatnya ya, jadi aku kurang ngerti bedanya apa kalau yang ada kawat sama yang nggak ada. Karena menurut aku kayaknya lebih enak kalau yang nggak ada kawatnya gitu ya, kayak dia lebih nyaman gitu loh. Dan ini nanti juga bakal aku pakai tidur teman-teman, jadi untuk dipakai tidur pasti dia lebih nyaman ya. Terus teman-teman, kalau udah ini dipasang, dia diseimbangin ya, jadi kita pasangnya di bagian yang tengah-tengah gitu. Oke, ini udah pas di tengah. Setelah itu biar nggak lari-lari, kita perlu pakai ini. Oke, kita perlu pakai ini teman-teman ya, jepitannya untuk jepit di bagian atasnya supaya dia nggak lari-lari gitu. Seperti ini ya, lumayan ya, dia
gigitnya lumayan lah. Oke, ya seperti ini. Kalau udah, terus kita mulai pasang aja rambutnya, dibelakangin aja gitu ya. Kita mulai dulu dari yang sebelah sini, sebelah kiri, yang bagian depan dulu ya. Jadi yang paling, rambut yang paling depan ini kita ambil. Kalau udah, aku ambilnya acak aja gitu sih teman-teman, jadi kalian kira-kira aja pasnya seberapa. Kalau udah, terus dipelintir sedikit, jadi kayak dipelintir gini dikit, kemudian kalian masukin lewat belakang dan dikeluarin dari depan seperti ini. Oke, jadi kalau udah kayak gini, kita ambil lagi rambutnya di bagian selanjutnya gitu. Yang di bagian sini kita ambil lagi seperti ini, dirapi-rapiin dulu. Oke, sekarang kalau ini udah, kita jadiin satu rambut yang ini dengan yang atas sama yang bawah, kita jadiin satu ya. Habis itu dirapi-rapiin supaya mungkin hasilnya biar bagus ya. Terus setelah itu dipelintir lagi teman-teman, dipelintir lagi. Oke, aku agak banyak melintirnya. Terus setelah itu masukin seperti tadi, seperti cara yang ini. Terus habis itu aku agak tarik ya, biar agak kenceng di bagian sini, jadi aku tarik, terus aku majuin ke sini seperti ini teman-teman. Oke, kalau udah, kita ambil lagi rambut yang di bagian ini gitu. Jadi kita melakukan itu terus menerus sampai rambutnya habis. Oke, sekarang aku ambil lagi rambutnya, dijadiin satu sama yang rambut yang ini, kemudian kita pelintir dikit, pelintir dikit. Kalau udah, masukin lagi rambutnya ke dalam sini ya, seperti ini. Nah teman-teman, ini rambut yang di bagian depannya udah habis, udah nggak ada lagi. Setelah itu kita lanjut rambut yang di bagian belakang. Jadi jangan berhenti sampai di sini aja, kita lanjutin sisa rambutnya. Jadi aku ambil sisa rambut yang di bagian belakang. Oke. Nah setelah itu aku gabungin juga dengan rambut yang ini gitu teman-teman. Terus sekarang dirapi-rapiin dulu ya, dirapiin dulu. Setelah itu dipelintir, dipelintir. Nah fungsi dari si ininya tuh kan dia bisa jepit, jadi kalau kita mainin di sini ini nggak akan kemana-mana gitu teman-teman. Dan ini gigitannya juga bagus kok. Kalau udah, sekarang ambil lagi rambut yang bagian belakang dan masih sama, aku ambil, terus aku jadiin satu lagi seperti yang tadi. Setelah itu dipelintir masih dengan teknik yang sama. Oke, dipelintir, habis dipelintir terus dikebelakangin, dan yang terakhir adalah ini. Oke, ini dirapi-rapiin, yang terakhir ini dirapi-rapiin dulu juga. Setelah itu jadiin satu dengan yang ini. Terus ini harusnya di sini ya, kok dia di sini gitu ya. Kita coba aja deh. Nanti di Oke, setelah itu kita masukin rambutnya ke sini dan kita gulung lagi sampai rambutnya habis. Nah, setelah habis seperti ini teman-teman, kita pakai scrunch yang dari dia juga. Oh, ini aku giniin aja ya. Ini aku giniin teman-teman. Nah, setelah itu oke. Nah, seperti ini. Karena tadi dari dalam itu terasa mengganggu kalau nanti aku ke gini-gini gitu ya. Jadi aku nekuknya tuh dari sini gitu teman-teman. Nah, menurut aku kalau dia nggak pakai kawat tuh enak banget gitu loh. Jadi kayak di gini-giniin, di ke bawah keturunin, di bawah dinaik turunin gitu, nyaman. Oke teman-teman, ini dia udah jadi. Sekarang aku akan tunggu dan aku akan pakai ini untuk tidur teman-teman, dan aku akan copot
besok pagi. Untuk nyamannya sendiri menurut aku dia oke sih. Kalau untuk sekarang masih nyaman-nyaman aja. Untuk dipakai tidur saya tidak tahu, kita lihat aja nanti. Dan rasanya berat ya, lumayan sih ya. Rasanya lumayan berat. Ini dari samping seperti ini. Dari belakang. Dari samping lagi. Sekarang aku akan aktivitas seperti biasa dan ini akan aku copot besok pagi. Jadi kita ketemu besok pagi ya, pas aku lagi nyopot hitless curlnya ini, alatnya ini. Oke, so bye bye, sampai ketemu besok. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini udah pagi, jam 6 teman-teman. Ya, jam 6 dan sekarang aku mau copot ini dan kita cepet-cepetan aja ya karena waktunya juga udah panjang, udah lebih dari 12 menit. So ya, kita langsung copot aja dan kita lihat bagaimana hasilnya. The moment of truth. Kita copot dulu yang bagian ininya. Oke, ini udah mulai keluar-keluar gitu. Kena tidur teman-teman, aku tidurnya agak nggak karuan gitu loh. Dan oke. Terus ini kita buka. Dan menurut aku teman-teman ini jadi kelihatan kayak agak bagus gitu loh. Karena apa? Karena pakai ini. Kemarin tuh kan yang aku jepit cuma di bagian sini, terus pas aku copot sebentar, dia tuh kayak agak ngebentuk gitu. Terus aku mikir, kayaknya ini akan lebih bagus kalau aku jepitnya langsung dari depan kayak tadi. Kayak gini. Langsung dijepit dari depan gini. Nah, ini kan bisa bikin kayak ada volume di bagian depannya gitu teman-teman. Berharapnya sih seperti itu, tapi kita lihat aja hasilnya, realitanya ya. Oke. Oh. Wah. Gimana menurut kalian hasilnya? Oke, ini aku gini-giniin dulu karena aku jujur aja juga belum terlalu kelihatan sama hasilnya sendiri. Wow. Oh, wow. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Wow, hasilnya bagus banget. Dia tuh bisa bikin keriting yang gede-gede gitu. Dan jujur aja ini hasilnya lebih bagus daripada catokan teman-teman. Yang bagian atasnya agak gagal ya teman-teman, karena ini percobaan yang pertama. Jadi kita perlu nyoba untuk pakai alat ini tuh berkali-kali supaya tahu gimana bener-bener untuk dapat hasil yang maksimal gitu teman-teman. Dan ini keritingnya wow, bagus banget. Tapi ada kekurangannya juga untuk pakai alat ini teman-teman. Kekurangannya adalah ketika kalian mau tidur teman-teman sama mau mandi, karena ketika kalian mau tidur itu kalian akan sedikit susah ya buat ngepasin gimana pasnya posisi yang enak untuk dipakai tidur. Karena aku sendiri posisi tidurnya tuh miring, jadi agak susah nemuin selah yang enak gitu buat tidur teman-teman. Terus kalau mau mandi itu kan kita harus nyopot baju, terus gimana kita ngakalinnya supaya rambutnya itu nggak basah. Jadi itu aja sih untuk kekurangan kalau pakai alat kayak gini dipakai untuk tidur ya. Tapi kalau kalian pakai cuman 3 jam 2 jam, aku rasa nggak akan ada kekurangan seperti yang aku bilang teman-teman. Cakep banget teman-teman hasilnya, oh my god.
Ya teman-teman, ini hari ketiga setelah pakai alatnya dan ini kondisi rambut aku. Ini aku belah tengah kayak gini supaya teman-teman bisa lihat. Untuk yang bagian bawahnya ini masih ada curly-nya dan sebenarnya ini udah agak turun karena tadi seharian aku nggak ada jedai rambut aku, sama sekali nggak dijedai, kayak cuman 5 menit atau 10 menit dijedai gitu teman-teman. Jadi bawahnya agak loose. Kalau ini teman-teman jedai lagi kayak seharian juga dia bakal keritingnya bakal kayak lebih awet lagi gitu. Terus untuk yang bagian atasnya memang dia dari awal juga udah turun. Ya kalau rambutnya aku sampingin kayak gini teman-teman. Ini udah loose. Ini perlu dijedai sih. Ini kalau dijedai dia bakal balik keriting lagi. Tapi yang lainnya yang bagian bawah masih aman banget. Perlu kalian ketahui kalau aku nggak ada sisir rambut aku sama sekali, karena kalau setelah dikeriting kayak gini terus kalian sisir rambutnya otomatis dia bakal hilang ikalnya. Jadi saran aku kalau kalian emang pakai alatnya, setelah kalian pakai alat, kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, kalian di rumah nggak ada aktivitas apa-apa, lebih baik kalian jedai rambutnya untuk menahan supaya curlingnya itu tetap awet. Teknik seperti ini bagus banget buat kalian yang rambutnya transisi seperti aku, karena kalian tadi lihat sendiri dan kalian tahu ya rambut transisi aku udah seperti itu, udah keluar banyak. Dan di keriting kayak gini pakai heatless itu lebih bagus daripada kalian pakai catokan, karena kalau kalian pakai catokan itu rambut kalian akan semakin kering, padahal di masa transisi harusnya rambut kalian tuh bener-bener dijaga dan dirawat supaya sehat gitu loh, tumbuhnya itu sehat. Dan ketika kalian rambutnya udah dipangkas, transisinya udah di big chop atau udah habis, itu rambut keriting kalian bisa sehat tumbuhnya, bisa kalian atur, bisa kalian mainkan gitu teman-teman. Jadi saran aku ketika rambut kalian transisi bener-bener kalian jaga dulu, lebih baik kalian hindari catokan dulu, kalian pakai yang kayak gini aja untuk mengcurly rambut kalian. Oke teman-teman, aku rasa itu aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.